Pinanggih malih berjumpa lagi masih dalam kerangka pemahaman bersama mengenai seputar kegiatan Minggu Sengsara Yesus Kristus. Dalam video kali ini kita akan masuk dalam penjelasan yang kedua tentang ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Bersama-sama kita merayakan ibadah Kamis Putih dan bersama-sama pula kita akan diajak untuk menghayati beberapa hal berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada malam itu sebelum Yesus kemudian akan disalibkan. Saudara-saudara, peristiwa malam itu sebetulnya merupakan momen yang sangat memprihatinkan atau momen yang sangat mencekam. Tidak mudah untuk dialami oleh Yesus Kristus. Mengingat bahwa ia sendiri tahu besoknya akan berpindah. Atau malam itu bisa disebut sebagai malam perpisahan. Karena ia akan segera masuk kepada kemuliaannya, yaitu besoknya dia harus menerima atau mengalami kematian. Kendatipun ini peristiwa yang tidak mudah, tetapi ini bukan menjadi alasan bagi Yesus untuk kemudian memilih langkah murung atau menyalahkan orang lain. Tetapi justru ini menjadi ruang yang dipakai oleh Kristus untuk memberikan pengajaran yang luar biasa, bahkan ia sendiri memberikan keteladanannya. Nah saudara-saudara, oleh karena itu kita akan coba melihat dalam peristiwa Kamis Putih itu sebetulnya apa saja toh yang akan dihayati dan kemudian melalui tindakan apa di tengah-tengah ibadah itu kita akan menghayati hal tersebut. Setidaknya di dalam ibadah Kamis Putih kita akan menghayati dua hal. Dua hal itu yang pertama adalah, ini istilah agak asing bagi kita mungkin ya, tenebrae atau kegelapan. Mungkin dalam benak kita bertanya-tanya, loh Kamis Putih kok kegelapan? Bukannya kegelapan itu Sabtu Sunyi gitu ya. Nanti kita akan mencoba memahami lagi di Sabtu Sunyi pada video yang lain. Tetapi ya, Kamis Putih kita juga diajak menghayati kegelapan karena mengingat kembali peristiwa malam itu adalah malam perpisahan antara Kristus dengan para murid. Dan kita semua tahu bahwa sejatinya umat manusia kalau tanpa Kristus hanyalah kegelapan belaka. Manusia bisa menjadi terang karena Kristus datang menerangi kita. Tetapi karena peristiwa malam itu adalah malam perpisahan Sang terang dengan kita, maka ya sejatinya kita perlu untuk menghayati kegelapan. Kita bisa mengingat dalam Yohanes pasal 12 ayat 35b sampai dengan 36a misalnya. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah ini bagian dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia akan berpisah dengan para murid. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita pun dalam ibadah Kamis Putih akan menghayati atau lebih tepatnya akan melakukan penyesalan atas kegelapan hidup kita. Akan menghayati situasi gelap ketika kita tanpa Kristus. Dan itu akan diwujudkan ketika dalam ibadah nanti ada bagian tertentu berkaitan dengan pengakuan dosa. Di situ nanti akan ada litani. Jadi liturgos mengawali dengan membaca narasi pertobatan, penyesalan, lalu jemaat
akan memberikan sahutan dengan menyerukan, ya Tuhan ampunilah kami. Lalu kemudian ada majelis yang bertugas untuk memadamkan 1 lilin prapaskah. Nah itu begitu berjalan terus sampai 6 lilin, 6 lilin prapaskah nanti akan dipadamkan semua satu persatu dengan susunan litani oleh liturgos, disambut dengan jemaat, dan kemudian ada majelis yang bertugas untuk memadamkan lilin satu persatu. Itu pemaknaan yang pertama dan teknis juga yang akan kita lakukan dalam kebaktian. Poin kedua yang kita hayati di dalam ibadah Kamis Putih, tentu kita semua juga sudah tahu, yaitu tentang pembasuhan kaki. Saudara-saudara, kita mengingat kembali bahwa pengajaran Kristus yang ditujukan kepada setiap orang. Jadi ketika malam itu Kristus memberikan suatu perintah untuk saling melayani, perintah itu tidak hanya bagi para murid tetapi untuk seluruh pengikutnya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itulah maka ini merupakan panggilan bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Dengan demikian, maka pembasuhan kaki yang akan kita ikuti bersama di GKJ Semarang Barat pada ibadah Kamis Putih nanti adalah semua jemaat diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam prosesi pembasuhan, baik itu sebagai yang dibasuh maupun sebagai pembasuh. Namun demikian, apabila ada di antara kita yang memiliki keterbatasan secara fisik, mungkin karena usia, lalu ketika harus duduk di kursi yang pendek cukup kesulitan, maka tidak dipaksakan bagi semuanya untuk harus turut serta dalam prosesi ini. Jadi misalnya hanya bisa ikut dibasuh, tidak memungkinkan untuk ikut membasuh, tidak apa-apa, tidak dipaksakan untuk harus melakukan. Nah saudara-saudara, secara teknis prosesi pembasuhan kaki ini akan kita lakukan secara berurutan, diawali dari, mungkin kita bisa melihat denah yang ada di layar terlebih dahulu. Kira-kira posisinya seperti itu, akan diawali oleh pengkhotbah dan pangrukti saling membasuh. Jadi pengkhotbah membasuh pangrukti, kemudian pangrukti membasuh pengkhotbah. Setelah itu, pengkhotbah dan pangrukti akan membasuh masing-masing 3 anggota majelis. Karena seperti di denah itu kan ada 6 gitu ya, 6 titik pembasuhan, maka 3 gitu. Setelah itu baru 3 majelis yang sudah dibasuh itu akan membasuh majelis yang lain, kemudian membasuh para pelayan ibadah, dan kemudian membasuh seluruh jemaat, atau jemaat saling membasuh begitu terus menerus. Nah secara teknisnya lagi, yang akan kita lakukan di dalam pembasuhan atau teknis prosesi pembasuhan itu nanti bisa dilihat di denah itu, dari kursi jemaat khususnya yang di induk berjalan menuju ke altar, menempati kursi merah. Kursi merah itu kursi yang dibasuh, posisi duduknya menghadap ke mimbar, menerima pembasuhan, lalu kemudian bergeser ke kursi yang hijau, walaupun nanti kursinya tidak selalu warna hijau, tapi kalau dalam denah ini untuk mempermudah kita pindah ke posisi yang warna hijau untuk membasuh. Setelah selesai maka ia kembali ke tempat duduk dengan ia melewati belakangnya para pembasuhan ini, para pembasuh, di belakangnya pembasuhan ini.
Nah, demikian pula cara membasuhnya. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa cara pembasuhannya ketika orang yang akan dibasuh sudah maju, duduk di posisinya, maka pertama-tama menempelkan kain basah. Jadi kain yang sudah diletakkan di baskom ada airnya itu diperes dulu lalu cukup dengan nempel-nempel ke saja beberapa kali, jadi tidak dikesutke gitu ya. Nah, istilahnya wong Jawa tidak dikesutke tapi cukup ditempel-tempel ke saja kain basahnya. Setelah itu dikeringkan dengan kain keringnya. Sudah cukup. Sekali lagi tidak perlu kosok-kosoki gitu, tidak perlu seperti itu. Nah, demikian kira-kira teknisnya. Tadi belum disinggung untuk yang di tempat ibadah Mugasari itu prosesinya adalah ketika jemaat maju ke depan menerima pembasuhan lalu kemudian membasuh. Setelah itu melalui belakang para pembasuh ini keluar lewat pintu samping depannya song leader itu, lalu berjalan melewati teras, lorong, kembali masuk lewat pintu yang belakang. Jadi setelah keluar pintu, lewat lorong, masuk lagi, karena ibadah belum selesai. Lalu sedangkan kalau untuk di gereja induk, maju, dibasuh, membasuh, kemudian kembali ke tempat duduk bisa lewat samping kanan kiri. Begitu kembali ke tempat duduk lagi. Demikian saudara-saudara yang akan kita hayati di dalam Kamis Putih. Dan juga beberapa hal teknis yang akan kita ikuti bersama, kita lakukan bersama di tengah-tengah ibadah Kamis Putih. Nah, selamat mempersiapkan diri dan jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita juga akan memahami peristiwa berikutnya. Jadi stay tune dan saksikan video berikutnya penjelasan tentang Jumat Agung. Terima kasih.